Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Thalita Adinda Tania dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi Public Relation. Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2020 lalu, negara kita, Indonesia, terjangkit oleh virus corona, atau bisa juga disebut dengan COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Untuk mencegah penyebaran virus corona, di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Selain PSBB, pemerintah juga melakukan upaya lain, yaitu dengan kampanye massal, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau 3M. Sesudah PSBB diterapkan, sebagian masyarakat masih aktif bekerja di dalam rumah, dan sebagian lain bekerja di luar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah sebagai contoh. Kisah ini menceritakan tentang seorang kepala keluarga yang tidak peduli dengan virus corona. Pada awal tahun 2020, saat berita tentang virus corona yang menyerang Wuhan, suatu daerah yang berada di negara Cina, melejit, Pak Bambang menganggap remeh dan tidak menghiraukan adanya virus corona. Ia menganggap virus ini hanyalah sebuah gelombang singkat yang tidak lama lagi akan hilang. Namun, Ibu Sri, istri dari Pak Bambang, mulai takut karena banyaknya berita yang menceritakan tentang bahayanya virus corona. Bu Sri pun mulai menghimbau anak-anaknya agar memakai masker saat keluar rumah, dan Bu Sri mulai menyetok bahan-bahan pokok untuk di rumah. Pak Bambang yang melihat istrinya mulai panik tak karuan menegurnya. Ia menyuruh Bu Sri untuk tidak bertindak berlebihan karena virus corona hanya menyerang negara Cina dan tidak sampai ke Indonesia menurut Pak Bambang. Namun Bu Sri mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Pak Bambang. Hal itu pun membuat mereka berdebat. Akhirnya Pak Bambang tetap pada pendiriannya. Dia tidak menghiraukan virus corona. Bu Sri dan anak-anaknya pun tetap menerapkan protokol 3M untuk mencegah jika sewaktu-waktu virus corona menyerang Indonesia. Pada suatu ketika, sebulan kemudian, banyak berita yang mengatakan bahwa virus corona sudah mencapai Indonesia. Pak Bambang sudah mulai takut karena belakangan ini ia dan keluarganya sangat sembrono dan tidak memperdulikan protokol. Ia pun menghimbau keluarganya untuk melakukan tes PCR. Tes PCR adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction. PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS-CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapat hasil apakah seseorang positif atau tidak. Lalu, tiba di mana hari mereka sekeluarga harus melakukan tes PCR. Beberapa hari kemudian, hasil tes keluar, dan ketakutan Pak Bambang pun benar adanya. Pak Bambang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, sedangkan Bu Sri dan anak-anaknya dinyatakan negatif. Hal itu membuat Pak Bambang heran dan menyesal. Ia heran kenapa istri dan anak-anaknya tidak terjangkit virus corona, namun setelah ia ingat-ingat, Bu Sri dan anak-anaknya memang tidak sering berinteraksi. Bahkan, Bu Sri tidur dengan anaknya yang paling kecil, sehingga Pak Bambang pun dirujuk ke Wisma Atlet untuk melakukan karantina yang mengharuskan ia meninggalkan rumah. Dari cerita di atas, kita bisa mengambil contoh bahwa sebagai kepala keluarga, kita harus menjaga kesehatan kita untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap teman-teman bisa mengambil contoh yang baik dari cerita di atas dan menjadikan cerita di atas sebagai bentuk kesadaran agar teman-teman lebih peka terhadap lingkungan sekitar.